Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. DP kali ini sangat spesial karena pembahasan selanjutnya akan membahas dua tim favorit dari pandit kita yang hadir saat ini. Ada Liverpool dan juga Newcastle yang sama-sama berbagi hasil nih. 3 sama di week kemarin. Ya, dan memang dari 90s ya, persaingan Liverpool-Newcastle selalu saja potensinya match of the season di Premier League. Dan terbukti lagi dengan goals galore dan bagaimana saling menjawab tantangan. Dan beruntung bagi Liverpool, Mo Salah kembali menjadi pemain yang sangat-sangat signifikan. Dan apakah yakin Liverpool nggak mau langsung perpanjang kontrak 3 tahun, 4 tahun kalau perlu Mo Salah karena penampilannya, perannya dan fungsinya ini masih sangat dibutuhkan oleh Liverpool. Menurut gua kalau sampai perhitungan perpanjang kontraknya berdasarkan performa, Salah 3 bulan ini udah nunjukin performa dia udah luar biasa banget gitu bersama Liverpool dan emang sangat layak. Dan gua ngelihat dia ini tipe pemain yang bukan cuma 1 tahun lagi bakal habis, tapi justru masih ada 1 tahun lagi, 2 tahun lagi. Menurut gua masih bisa perform gitu untuk pemain selevel Salah. Dari level fisik dia juga lu pasti bisa ngeliat posturnya dia masih terjaga banget. Gua ngerasa masih bisa. Dan kemarin sih pertandingan yang seru banget sih sebenarnya lawan Newcastle ya. Dan bisa gue bilang itu babak pertama terburuk sejak Slot datang gitu bersama Liverpool. Ini babak pertama terburuk selama era Slot. Dan bener-bener semoga gue gak ngeliat lagi Kwan Sah main sebagai bek kanan gitu di pertandingan-pertandingan yang akan datang. Karena bener-bener dia gak bisa ngejalanin peran itu. Dan terbukti di babak kedua ketika pemain-pemain the big boys yang masuk, Trent, Sobo di sisi kanan tuh jadi jauh lebih hidup. Jadi gue harap semoga babak pertama kayak gitu gak akan terjadi lagi bagi Liverpool. Dan justru ini mungkin seri yang dibutuhkan gitu bagi Liverpool ya, untuk bisa kembali lagi lapar lagi gitu. Karena setelah lawan Nottingham Forest ketika kalah kan mereka langsung formnya habis itu meningkat drastis juga. Jadi gue harap ini bakal jadi setback yang bakal berguna untuk kedepannya bagi Liverpool tentunya. Ya, dan buat Newcastle sendiri hampir aja bisa melukai Liverpool. Gue yakin juga lo agak kecewa dengan bagaimana akhir dari pertandingan tersebut. Lo dilempar lagi nyerang kok tiba-tiba. Orang Wasit Oman nih. Isak yang nggak denger. Wasit juga nih. Tapi Iya, juga ada makanya. penampilan yang luar biasa dari Gordon, dari Isak. Ya, I mean sebenarnya frustrasi sih jadi fans Newcastle karena kita tahu ini kalau tim lagi jago-jagonya nih, ini tim yang ini. Ini tim yang 2022-2023, tim yang finish peringkat 4, tim yang main dengan intensity pressing, berani ngambil possession di area lapangan lawan. Kemarin Newcastle 4 kali mereka menangin possession di final third, itu tertinggi mereka sepanjang musim. Tapi tim ini nggak ada tiap kali, nggak tahu alasannya kenapa. Kayak ketika melawan Crystal Palace, West Ham, 2 pertandingan itu cuman 2 tembakan on target, yang dua-duanya datang pada babak pertama laga lawan West Ham, pertandingan pertama sama Crystal Palace 0.02 XG, 0,02 XG loh lawan tim yang di peringkat zona degradasi. Tapi udah nggak ada harapan apa-apa, malah gue ya bilang di media sosial ya udahlah kalah aja tapi jangan banyak-banyak karena goal difference penting. Ternyata mereka main ini tim yang berbeda sama sekali, keluarnya tim yang bukan kayak yang gue lihat sejauh ini ketika menghadapi 2 tim itu tadi. Palace bahkan lawan West Ham di kandang kan juga kalahnya benar-benar abismal, jelek banget. Jadi very proud banget sama ini Tonali, Gimares, semua para pemain. Jadi bisa memberikan ganjalan lah bagi Liverpool di saat tim lain kesulitan, bahkan menghadapi 2 juara Spanyol, juara Inggris secara beruntun kan disikat sama Liverpool. Ya mungkin nggak tahu, mungkin Liverpool ada efek dari beratnya laga, tekanan mental dari menghadapi 2 laga besar itu ya. Akhirnya Newcastle yang dapat keuntungan mungkin, tapi will take it sih. Dan gua rasa sih apa yang dilakukan Newcastle nih bisa jadi benchmark bagi tim-tim lain gitu untuk bisa melukai Liverpool. Karena kemarin kita ngeliat banget bener-bener 2 gelandang Liverpool tuh dikunci gitu sama pemain-pemain Newcastle. Dan si Gomez sama si Van Dijk megang bola, ya biarin aja. Toh pemain-pemain yang lain di man to man, jadi nggak ada opsi buat di sana. Dan gua rasa itu yang jadi alasan kenapa gelandang Liverpool nggak berkembang sama sekali. Dan 2 nama yang di highlight ini ya Isak dan Gordon, menurut gua pemain yang sangat-sangat justru harusnya Mas Firzi khawatir gitu musim depan bisa masih main untuk Newcastle apa enggak gitu. Terutama Isak ya. Terutama Isak panjang gitu. kontrak. Kalau Tadinya kan Gordon mau ditukar Joe Gomez kan. Itu waduh, kan hampir kepepet gara-gara PSR. Susah makanya jadi tuh khawatir ini dua. Bahkan lepas 1 legend. Minta. Ya boleh. Sama Elliot Anderson. Dan sekarang mainnya kayak Zidane di Forest. Iya, keren. Dan itu sebenarnya dibahas sama Eddie Howe bagaimana PSR memengaruhi perkembangan Newcastle, karena
logikanya di mana ketika Newcastle udah membesarkan Elliot Anderson dari umur 8 tahun sampai jadi pemain established Premier League, tiba-tiba harus dijual karena tim perlu duit. Jadi emang susahnya di situ. Tapi terlepas dari nama ini, Isak dan Gordon ini, sorotan juga harus datang ke Sandro Tonali karena tadi si Rijal juga udah ngomong bagaimana midfield battle akhirnya menentukan berapa kali dia menangin possession, berapa kali dia ball recovery, berapa kali dia shielding bola pakai badannya yang memancing foul pelanggaran dari pemain-pemain lawan. Curtis Jones sebelum ini kita puji-puji juga mainnya bagus, tapi ternyata dalam laga ini kombinasi Bruno dan Tonali dan Joelinton di tengah itu bagus sekali. Dan ini nggak selalu terjadi karena Eddie Howe sebelum ini permasalahannya adalah bagaimana cara dia masangin Tonali, bagaimana cara dia mendapatkan yang terbaik dari Tonali tanpa mengurangi peran Gimares. Nah, dalam pertandingan ini dua-duanya fighter, gol-gol bermula dari Bruno, Tonali dapat possession bagus. Ketika Tonali memenangkan possession lagi, Newcastle langsung counter dan Newcastle kemarin melakukan 4 tembakan dari fast break. Itu tembakan itu jumlah tertinggi mereka sepanjang musim ini, dan sebenarnya laga-laga kayak gini lebih cocok buat Newcastle dalam artian bahwa Newcastle itu mereka bisa menorehkan hasil paling bagus ketika mendapatkan possession lebih sedikit dari lawan mereka, karena ini tim yang dibangun untuk melakukan transisi, melakukan serangan dari transisi. Tottenham, Man City, pertandingan pertama lawan Southampton juga possession hanya 30-an %, tapi mereka menang 3 laga itu. Di saat mereka punya lebih banyak possession dari lawan Brighton, lawan West Ham justru kalah. Jadi memang Liverpool menghadapi Liverpool ini cocok untuk tim Newcastle. Arsenal pun kalah ya. Newcastle ya. Dan Tonali Sampai juga lupa gua ada kalah juga di sana. Tonali ini juga elite player yang fantastis ya buat Newcastle, langsung membuat perubahan buat timnas Italia juga sama. Sekarang menjadi tim yang kembali percaya diri Italia, dan kalau kita melihat slight blip dengan hasil imbang bagi Liverpool. Kendala cedera juga sepertinya menjadi masalah yang akan mengganggu. Ibo Konate tidak ada, Kwanza nggak bisa menggantikannya di zona pertahanan. Dan bahkan Kelleher juga kemarin ada kesalahan yang di luar karakter, padahal dia luar biasa untuk menggantikan Alisson Becker kan. Ya itu sangat disayangkan sih ya, tapi ya dalam beberapa episode DP gue juga selalu bilang momen ketika Alisson fit udah nggak perlu nunggu lagi untuk bisa main sebagai starter gitu, karena gue bener-bener ngeliat Alisson ini elite goalkeeper dan gue rasa nggak perlu nunggu lama, dan Kelleher ini ya ketika dia menggantikan Alisson bisa bagus, tapi momen-momen kayak gini kan nggak bisa terhindarkan gitu. Memang betul dia banyak nyelamatin Liverpool di musim ini, tapi gue rasa untuk reguler sebagai nomor 1 dia bukan orangnya gitu, dan gue harap ini sesuatu yang bisa diatasin sama Liverpool. Dan masalah lini belakang menurut gue beruntung sih Konate cederanya cuma sampai akhir tahun gitu, karena biasanya dengan rekam jejak dia cederanya bisa lebih panjang lagi bagi Konate, tapi beruntung berjaraknya cuma beberapa minggu, dan gua harap sih antara Gomez atau Kwanza bisa nambel posisi itu. Tapi masalah lini belakang udah oke. Masalah lini depan sih menurut gua jujur kesabaran gue tuh sebenarnya dari musim lalu. Darwin tuh sebenarnya gue udah nggak sabar sama dia itu. Dari akhir musim bersama Klopp tuh gue udah mikir nih pemain polanya pasti begini-begini lagi. Ada momen dia diangkat dia bakal bagus, tapi bakal ada momen dia hilang juga. Musim lalu di kandang Newcastle pahlawan banget. Musim ini gue rasa jadi momen bagi fans Liverpool untuk nyadar Darwin ini udah bukan, kita udah nggak boleh nge-treat dia sebagai anggapnya youngster lagi. Kita udah nggak bisa nganggap dia sebagai pemain baru lagi. Ini udah musim ketiga dia, dan gue rasa dia masih belum berubah juga. Gue rasa sih mentok jadi udah habis. Gue malah lebih kaget kalau dia musim depan masih jadi number 9-nya Liverpool. Tapi apa mungkin masih bertahan, ini apa mungkin saatnya Luis Diaz nantinya untuk menggantikan posisi dari Darwin Núñez sama seperti dia kemarin? Di beberapa match besar Leverkusen lawan City pun Luis Diaz yang dipasang di sana ya. Center Walaupun forward, jadi walaupun si Slot alasannya bilang ya karena alasannya biasanya back-back yang fisikalnya kuat, dia lebih mainin Diaz karena bisa narik-narik back tersebut. Tapi gua rasa dia opsinya ketika lawannya bukan back-back yang begitu pun tetap harus Luis Diaz sih from now on gitu. Bukan Núñez lagi, karena ini udah terbukti pemain yang mungkin 1 game 2 game lagi gue bakal terbukti salah dia bisa golin. Tapi setelah itu bakal berulang lagi, Núñeznya bakal begini-begini lagi juga. Nggak ada ininya. Darwin Núñez yang pembelaannya mungkin positioningnya luar biasa. Selalu on position, bisa menciptakan dalam peluang menciptakan gitu gol, kan. tapi Finishingnya tendangannya tidak pernah positif gitu kan. Dan ini tentunya menjadi keadaan di mana Arne Slot akan coba untuk coaching juga, karena kan Gakpo sudah upgrade juga penampilannya, Luis Diaz juga sama. Darwin Núñez yang masih kita tunggu. Dan bagi Man City, Kevin De Bruyne yang sudah kembali dan sepertinya udah berdamaikah dengan Pep Guardiola dengan masalah yang kita tidak bisa lihat di lapangan, tapi sempat beberapa laga dia fit, tidak
ditampilkan sebagai starter dan kemarin dia memberikan bukti kalau Kevin De Bruyne sebagai leader masih tetap eksis dan bisa mengangkat City kembali untuk meraih kemenangan. Narasinya emang cepat berubah ya dalam beberapa pekan terakhir ya. Kemarin gue inget episode minggu lalu kita muji-muji pemain bertahannya Liverpool. Terus sekarang yang terjadi sebaliknya. Terus kemudian Man City kita juga bicara berapa kali bagaimana Kevin kayaknya udah habis, Kevin udah out dan lain-lain. Tapi ternyata dia bisa come up with the goods lah. Ketika diperlukan dia bisa menjadi pemain yang berkelas. De Bruyne yang dulu lagi, jadi orang-orang berpikir apakah dia masih punya lebih dari 2 tahun misalnya di sini, apakah dia bisa menjadi pemimpin di lini tengah itu di mana Man City dibutuhkan. Tapi kita lihat memang Forest beberapa laga terakhir ya mengecewakan sebenarnya ya. Bahkan mereka sebenarnya punya peluang juga kan mencetak gol kalau nggak salah lewat Chris Wood itu big chance itu miss, habis itu City menghukum mereka. Tapi emang untuk hasil kayak gini sih buat fans Man City juga nggak peduli gimana cara dapatnya. Yang penting mereka mematahkan rentetan itu berapa? 8 atau 9 ya itu tanpa menang. 8 tanpa menang. Jadi back on track walaupun kita nggak tahu seberapa banyak back on tracknya, tapi at least balik ke 3 poin dengan Liverpool yang terselip ini dalam persaingan di Premier League. Ya semua poinnya berharga karena bisa aja nanti kalau kita lihat persaingannya sekarang bukan nggak mungkin kalau nanti pada akhir musim cuma akan beda 1 apa 2 poin lagi. Ngeri juga. Dan kalau bagi fans Liverpool sih pasti mikirnya yang terbersit di benak mereka ya tim ini nih, tim City gitu untuk bisa bersaing di papan. Ya Arsenal enggak? Bisa turun gitu nanti. Yang selalu terbesit tuh tim ini gitu. Karena City dalam beberapa musim udah menunjukkan ketika battle sama Jurgen Klopp, 2 musim berturut-turut battle sama Arteta, dia tuh tim yang mungkin dalam periode Desember ke Maret tim yang sanggup untuk menang 10 game beruntun gitu. Itu City udah nunjukin itu dan gua rasa gua nggak akan heran kalau ini bakal jadi season starts from now bagi City secara mindset. Dan City juga kan tim yang nggak pernah khawatir apakah mereka dalam posisi mengejar atau dikejar. Buat mereka sama aja gitu kan. Dan tadi ya potensi 10-11 laga nggak terkalahkan bisa menjadi bahaya juga buat Liverpool yang harus tancap gas lagi karena laga berikutnya Everton, Derby Merseyside juga challenging. Ini juga menjadi keadaan yang bisa dimanfaatkan nggak cuma City, ada Arsenal dan Chelsea yang justru juga sangat berbahaya nanti. Ya itu untungnya semua tim main away ya minggu ini kalau nggak salah tim-tim papan besar itu. Tapi ya jelas tim-tim ini jaraknya udah makin mepet dan Chelsea menunjukkan mereka secara nyetak gol mereka free flow lah, subur banget ini tim. Dan Arsenal gue rasa performa mereka bakal terus berlanjut. Tapi besar harapan gue City-nya Guardiola juga bakal tetap terus berlanjut kayak begini, kayak pertandingan lawan Forest karena kelihatan banget ketika De Bruyne ada di atas lapangan mereka tim yang berbeda gitu. Dan gue juga menyoroti Guardiola mungkin bisa jadi titik balik bagi momentum karir dia juga gitu karena dalam beberapa pekan terakhir underperform banget. Mungkin dalam rentetan hasil buruknya City dia salah satu pemain yang paling buruknya. Dan kemarin lawan Liverpool sempat di drop, kemarin main lagi di line up. Gue rasa ini bakal jadi titik balik buat bagi para pemain. Dan secara mentalitas sih City gue rasa bakal terus berlanjut ini menangnya dan bakal udah nemu patternnya lagi gitu. Satu posisi lagi yang perlu dibicarakan di Manchester City adalah wing kiri yang sebelumnya menghadapi Liverpool ada satu nama yang mencuat bikin kita kaget semua, Matheus Nunes tiba-tiba dimainkan di posisi itu. Namun di pertandingan kemarin Jeremy Doku kembali bermain. Apakah ini menjadi pemain yang memang menjadi kunci nantinya untuk di posisi wing kiri karena di wing kanan juga maksudnya masih abu-abu. Ya menarik juga Grealish bermain lebih sentral ya. Itu seperti peran dia ketika main bagi timnas Inggris di bawah Lee Carsley. Mungkin juga bisa jadi savior karir dia karena kita tahu dia stuck banget di City ini. Apa yang perlu dia lakukan lagi untuk membayar 100 juta itu karena he's not doing enough, nggak cukup apa yang dia lakukan. Bagi City kalau Pep bisa menemukan kombinasi itu lagi tentu aja speednya Doku kita tahu paling mengerikan ya, bahkan sampai ada perdebatan kemarin antara fans Liverpool sama soal tren sama Doku ya lewat apa enggak lagi gitu ramai lewat apa enggak tapi ya makanya ini yang si Guardiola bilang beberapa hari lalu bahwa kita nggak perlu panik, kita nggak perlu panic buy pada Januari. Tim ini kehilangan 5-6 pemain kunci yang biasa saya punya dan kalau mereka fit akan terlihat lah City yang sebenarnya. Nah ini aja 1 pekan kan udah mulai berubah nih moodnya nih. Satu hasil bagus 3-0 dalam menghadapi itu lagi rentetan pertandingan banyak itu tadi kan City juga sama kayak Man United nih jumlah laganya kurang lebih ya 15 dalam 60 hari ke depan. Ini akan membangun momentum dan ini penting memasuki festive period di mana untuk beberapa tim pasti akan lebih berat, semua pasti akan merasakan dampaknya.
mungkin Liverpool yang dibilang punya kedalaman lebih dari para rivalnya juga akan diuji banget nih karena ternyata ya layer ketiga, karena Kwanza kan mau nggak mau layer ketiga ya. Ternyata itu jauh banget dan mereka akan menghadapi Everton yang kemarin lagi tanpa terduga kali ya bisa menang Wolves ya, pesta gol, Wolves dihancurin gitu, dan Adi juga udah bilang bahwa ini akan menjadi derby terakhir di Goodison Park. Pasti atmosfernya akan through the roof banget, sehingga ya ini dia kalau misalnya Liverpool nggak waspada ya City bisa terus bangkit lagi. Dan satu misteri mungkin Phil Foden ya, setelah postingannya di IG story-nya dia di drop, ini menjadi pemain yang masih misteri mengapa formnya bisa jatuh jauh banget dari last season, dan apakah ada hangover juga dari Euro sebenarnya dia tampil juga di bawah standar. Ini mesti menjadi pemain yang ditunggu untuk bisa kembali ke performa terbaik. Jatuhnya tuh aneh banget, kayak Space Jam aja yang dia ambil ininya semua kemampuan, jadi kayak dribble aja udah susah sekarang. Kenapa ya kayak gini? Gua nggak tahu deh, nggak ada faktor overload mungkin, jumlah main banyak banget. Tapi kalau secara sequence musim sebelumnya City treble winners, which is mereka main sampai periode jauh banget. Lanjut musim selanjutnya ketemu Euro, jadi gua rasa periode yang dia dimainkan tuh banyak banget gitu bagi Phil Foden. Burnout, mental kayaknya juga ini, dan mungkin butuh rasa lapar lagi karena dia dapat banyak banget dalam 1 tahun terakhir. Salah satu pemain terbaik juga di Premier League musim lalu, dan gua rasa ya seperti yang gue beberapa kali bilang, PFA Player of the Year ini yang akan diganti oleh Jover. Wah, staff yang menang ya. Tapi ya ini trennya kan terjadi juga ke Grealish gitu. Grealish kan juga pernah ngalamin performa yang menurunnya tiba-tiba drastis banget, dan gue rasa Foden lagi ngalamin hal serupa. Tapi ya kalau sampai kayak Grealish sih nggak nemu point of no return ya. Dia kayaknya nggak pernah balik lagi ke form sebelumnya sampai sejauh ini. Tapi kalau Foden gue rasa masih bisa, tapi gue rasa sih dia butuh justru di drop dulu di bench, menurut gue yang dibutuhkan bagi dia gitu. Karena faktor overload itu menurut gue sangat mengganggu bagi Phil Foden. I mean he's got everything lah nih. I see. Kan ada English ya. Gue juga kepancing mulu kan. Tapi satu pertanyaan singkat untuk Rizal nih, karena fans Liverpool ada di sini nih. Pesaingnya tuh sebenarnya Arsenal apa City? Aduh. Atau Chelsea mungkin, gue juga nggak tahu nih kalau dari. Waktu Liverpool juara tahun 1920 di musim 1920. Lama amat mundurnya. Musim 1920 ketika periode Boxing Day itu kan sebenarnya City peringkat 3, peringkat 2-nya Leicester gitu. Bedanya lebih dekat, tapi sama aja kayak musim ini. Yang lebih dekat tuh Arsenal, tapi yang tetap dipikirin masih City. Jadi gue jawab masih City yang dipikirin sama Liverpool, karena ini tim yang sanggup buat pace-nya 15 match beruntun menang terus. Menurut gue sanggup-sanggup aja mereka, dan gue tetap khawatir sama City sih, walaupun jaraknya sekarang 9 poin jauh juga ya. Ya gue buat fans si MU yang masih di bawah ya, gue berharapnya sih biar seru aja di atas, jadi semoga aja Liverpool kepleset lah. Tapi kalau buat jebret tim nih, kira-kira title contender untuk Liverpool ini sebenarnya siapa sih? Kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan gue juga pengen ngingetin kembali, di juara 2 Padel 2024 akan dilaksanakan di tanggal 15 Desember di Padel Pro Kemang. Ada nama-nama beken di sana, bahkan atlet seperti Mark Locke juga ikutan bermain di sana. Jadi kalian langsung aja pantengin infonya tentang di juara 2 Padel ini di Instagram Jebret Media, dan kalian bisa menyaksikan live streamnya nanti langsung di YouTube channel dari Jebret Media. Setelah ini kita akan membahas tim mana lagi. Setelah tadi udah Liverpool, setelah tadi udah Manchester United, kali ini giliran Chelsea. Langsung aja pantengin di next video. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.